Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Itu perintah siapa? Allah. Jangan mati katanya. Siap kalau mati kafir neraka jahanam. Untuk mati seorang muslim otomatis harus beriman dan beramal soleh. Untuk beriman dan beramal soleh harus ngerti agama. Untuk ngerti agama harus ngaji. Ya Bu, untuk ngerti agama harus ngaji. Yang dikaji apa? Al-Quran. Aneh kita beriman kepada Quran tapi ngaji malas. Salat duha rajin, salat tahajud rajin, Senin Kamis rajin. Itu sunnah. Coba lihat di masjid begitu penuh 5 saf. Kesini cuma 3 orang. Di rumah ngapain? Nonton TV, ngopi, atau ke rumah istri mudanya. Hidup setelah mati. Kira-kira masih hidup nggak kita setelah mati, Bu? Yang dimatikan itu kan cuma fisik. Ruh kita nggak ada mati. Yang disiksa kubur itu apa, Bu? Ruh atau fisik? Ruh. Yang masuk surga itu ruh atau fisik? Ruh. Kalau fisik sudah hancur. Karena dia bisa menikmati hidup. Dia merasakan hidup, dia bertanggung jawab terhadap hidup. Ar-ruh. Itulah besok minta pertanggungjawaban. Man rabbuka, man nabiyuka. Gemetar, Bu. Ketakutan. Gimana nggak takut? Sholat jarang. Pengajian nggak mau datang. Al-Quran tidak disenggol. Ya. Kapan dimulai siksaan itu? Ketika sakaratul maut. Yang kedua, kubur, alam kubur. Makanya istilahnya apa? Azabun qabri, azab kubur. Setelah itu apa? Di padang mahsyar, pengumpulan dan penggiringan, digiring ke padang mahsyar. Bagi orang beriman dikawal malaikat, Bu, insya Allah kita dikawal malaikat karena calon surga. Mereka yang menantang Allah digiring malaikat. Siapa malaikatnya? Siapa malaikatnya, Bu? Yang menggiring dari kuburan itu ke padang mahsyar siapa itu? 36 malaikat menggiring manusia ke padang mahsyar, dan 36 juga malaikat yang menjaga, mengawali neraka. Malaikat apa namanya? Enggak dong. Itu kan mencatat perbuatan baik dan buruk. Malik. Bukan malaikat tangga ibu itu. Di neraka dia yang mengawasi. 36 itu mengawasi nanti neraka itu. Ya, dikawal di. Sementara orang beriman ahli surga dikawal. Ke depan aja, Mas. Sini aja, Dek. Sini. Ini aja 01 nggak apa-apa. Eselon 1. Sini. Saya dulu kalau ngaji itu paling terdepan. Belum pernah saya ngaji nggak bertanya. Di rumah saya persiapkan pertanyaan. Ya Bunda ya. Besok-besok di padang mahsyar dipertontonkan kita ini. 16 tahun ibu ngaji sama saya, 16 tahun dipertontonkan, ditonton miliaran manusia di padang mahsyar loh ini. Ibu yang nyender kelihatan besok padang mahsyar. Iya. Ibu yang ngantuk, yang buka WA HP ketika pengajian, kepantau miliaran orang. Malunya kita, Bu, nanti ya Allah ditonton miliaran orang, Bu. Anak cucu cicit kita. Oh, kakekku ternyata ngaji dulu tiap malam Ahad. Oh, ternyata nenekku dulu ketika orang ke mall dia ngaji. Ditonton besok, Bu, di padang mahsyar itu.
Satu demi satu dipertanggungjawabkan dan ditonton miliaran orang. Kayak film kita biasa itu. Hidup sesudah mati, semua yang bernyawa akan merasa mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Itu Al-Quran atau hadis? Al-Quran kan. Kullu, sebuah nafsin yang bernapas pasti mati. Pasti. Hanya beda kapan meninggal, di mana meninggal, apa penyebab meninggal. Ada meninggal ada sebabnya, ada meninggal tanpa sebab. Jatuh meninggal. Kadang tergelincir kamar mandi meninggal. Kadang stroke 26 tahun nggak mati-mati. Kalau saya meninggal, demam sehari meninggal, nggak merepotkan orang. Ini kadang maaf ya Bu, ya stroke 26 tahun. Betul istrinya mungkin ikhlas, tapi nggak tega kan Bu. 26 tahun suami stroke, nggak bisa ngaji istrinya, 24 jaga suami. Kasihan, kalau bahasa Medannya mesake. Mesake itu ya. Nah, buka dalilnya, catat dulu Bu. 2957 2957 2135 628 3145. Saya ulangi, bisa dicek. Surah 29 ayat 57, Surah 21 ayat 35, Surah 62 ayat 8, Surah 3 ayat 145. Udah? Gak ada yang keliru kan? Oke, kita mulai. 2957. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Yang mengatakan itu siapa? Berarti nggak bisa menghindar. Kematian nggak bisa dipercepat, tidak bisa ditunda, betul? Nggak bisa Bu. Kalau mati waktunya ya mati. Makanya harus standby, nggak bisa iseng. Karena kematian pasti tidak bisa ditunda, tidak bisa direkayasa, tidak diketahui lagi. Yang diberitahu meninggal, kapannya Allahu a'lam. Berarti nggak sempat kita berbuat maksiat. Karena risikonya sedang bermaksiat mati, hancur ente. Nauzubillah. Sedang mabok mati, sedang berzina mati. Kawan saya sedang berzina Bu, di atas perut perempuan, mati. Wallahu a'lam apa yang terjadi terhadap dia di kubur hari ini. Ada orang sedang korupsi mati. Enaknya kita sedang beribadah ya Bu, seperti Ustadz Insan sedang syahadat kan meninggalnya. Sholat terakhir asyhadu an la ilaha illallah, terjatuh ke kiri meninggal. Sedang sholat, sedang syahadat, Masya Allah, mau ngisi kajian di kantor waktu itu. Sahabat saya 30 tahun beliau itu, sejak tahun 90-an. Sahabat terbaik saya, Masya Allah. Kami sayang menyayangi, sayang menolong, saling menasihati. Padahal beda dengan saya 15 tahun dengan dia. Tapi dia kalau saya nasihati nggak pernah tersinggung, nggak pernah marah, legowo. 15 tahun lebih tua dari saya dia. Tapi kalau saya nasihati dia, saya kasih masukan, dia nerima benar. Iya Pak, iya Pak, iya Pak. Subhanallah. Semoga Allah melapangkan kuburnya ya. 30 tahun Bu dia berjuang itu. Dengan saya ngisi kajian mulai dari Aceh, Medan, Pekanbaru, Lampung, Palembang, Sulawesi, Kalimantan, Hong Kong, Makau, Cina dengan beliau. Nggak pernah selisih, nggak pernah bertengkar, nggak pernah saling membenci. Subhanallah. Itulah insan Bokogin. Tadi kan mualaf itu, Katolik itu. Tapi perjuangannya untuk Islam, Masya Allah. Makanya meninggal Allah takdirkan semudah itu. Begini Bu, asyhadu an la ilaha illallah, terjatuh langsung. Begitu diangkat, Isya, salat Isya. Begitu diangkat, udah meninggal. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan kita meninggal seperti itu ya Bu. Kita bertemu di sorga, ngopi-ngopi di sorga. Di sana semua ada kok. Mau ngopi, mau ngeteh, makan bebek kaleo ada. Iya, apapun yang kita minta ada Bu di sorga itu. Udah jamin Rasulullah kok. Semua ada di sorga.
Ibu pingin bakso? Ada. Mangga? Ada. Duren? Ada. Apa lagi maunya apa? Ente pingin apa kira-kira? Mobil dikasih? Iya. Kan dikata Rasul, semua yang kita minta dikasih di surga itu. Makanya rugi orang nggak masuk surga. Apapun yang ibu minta dikasih, Bu. Dan semua ada di surga. Yang lebih ini, Bu, kuberikan kesempatan kepada penduduk surga satu pintu jendela di surga mengintip penduduk neraka. Sekarang silakan perolok mereka. Dulu kamu diperolok di dunia, tapi kamu sabar, kata Allah. Sekarang perolok mereka penduduk neraka itu. Begitu kita intip, na'udzubillah, ada teman akrab, Allahu Akbar, ada teman pengajian. Kusiapkan jendela tempat mengintip, kata Allah. Bebas kita Pak dulu, bebas insya Allah. Meledekin mereka, rasain loh. Dulu gue malam Ahad ngaji diledekin, sekarang siapa yang di neraka? Ente kan. Kita bebas meledekin mereka. Silakan perolok mereka, kata Allah. Dulu kamu di dunia diperolok sama mereka. Yang paling menyedihkan itu, seandainya neraka itu diantaranya saudara kita, betul ya Bu? Teman akrab kita, teman pengajian kita. Boleh jadi dia berbuat dosa besar. Boleh jadi ibu diantaranya ada dalam. Tapi na'udzubillah, saya doa jangan. Mudah-mudahan semua jamaah saya dengan saya masuk surga, Bu. Kita bertemu. Penduduk surga itu ketemu bisa, Bu, ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi, ngeteh. Iya, tapi kalau neraka nggak bisa, karena disiksa. Kapan sempat dia ngumpul sama adiknya, kakaknya, abangnya? Meringkuk di neraka itu. Khalidina fiha abadah, selama-lamanya, kata Allah. Kuturunkan dulu Nabi kamu ingkari, kuturunkan Al-Quran kamu jauhi, ada pengajian nggak mau datang, disuruh berjilbab nggak mau, punya suami diledekin, dijelek-jelekin, walaupun suaminya sudah jelek. Iya, nggak usah lagi, udah jelek kok begitu. Baca 29:57, langsung cepat. Kemudian hanya kepada kami kamu dikembalikan. Dari 27-nya. (2957) berarti dari 556. Iya, ketemu. Wahai hamba-hambaku yang beriman, Coba lihat Bu, yang dipanggil kita insya Allah. Terus sungguh bumiku luas, maka sembahlah aku saja. maksudnya apa Bu? Kalau ibu tidak dapat rezeki segala macam di Garut, pindah ke Jakarta atau jangan ngotot di Garut. Saya pindah dari Medan, saya pikir saya di Medan, nggak mungkin, saya kecil kemungkinan saya bisa rumah, bisa beli apartemen. Pindah tuh, kalau bahasa Arabnya apa? Uzlah. Uzlah sebenarnya Pak. Hijrah itu hanya dipakai untuk Nabi. Kita nggak boleh pakai kata hijrah. Hijrah itu hanya dari Mekah ke Madinah. Kita uzlah. Saya pindah dari Medan ke Jakarta. Bapak dari Tegal, dari Brebes ke sini. Sekarang ibu punya rumah, punya mobil. Mungkin kalau ibu bertahan di Brebes, paling punya bawang. Iya Bu. Jadi kita harus cerdas Bu. Pindah. Ngomong sama suami, kayaknya nggak bisa kita hidup Jakarta Timur Pak. Terus kemana? Pindah aja Jakarta Selatan Pak. Mungkin di sana kehidupan kita lebih lapang. Atau makin hancur. Tapi uzlah. Ya Bunda ya. Yang penting ikhtiar wajib. Kedua apa Bu? Hidup ini yang sering saya anjurkan. Ada dua hal jangan lupakan. Satu sedekah, kedua menabung. Sedekah keberkahan, menabung masa depan. Itu aja kiat hidup saya dari dulu. Menabung dan sedekah. Menabung untuk masa depan, sedekah keberkahan. Semiskin apapun Bu, jangan lupa sedekah. Bikin nasi goreng, kasih sama tukang sayur, sama tukang sampah. Lebihkan rebus endok, jangan endok puyuh kecil. Iya Bu,
Ibu sedekah, udah sedekah nggak hari ini? Udah sedekah. Tukang sampah, Bu, gajinya kecil, Masya Allah. Bikin sarapan pagi. Mas ini goreng telur, barang 2 biji. Menangis di dalam sarapan pagi, dari rumah belum sarapan dia. Doanya di bawah pohon. Ya Allah, berkahi Ibu yang berikan sarapan ini. Diaminkan miliaran malaikat. Hidup kita berkah sampai meninggal, padahal cuma sepiring nasi goreng. Untuk mencapai berkah itu enak sebenarnya. Cuma sepiring nasi goreng, karena diaminkan malaikat, dikabulkan Allah, hidup kita berkah. Apa jadi orang berkah itu? Ketenangan jiwa. Berkah itu tidak harus kaya, bro. Ya, bro? Nggak harus kaya, guys. Ketenangan jiwa. Saya itu yang saya dapatkan beriman ini, ketenangan jiwa. Walaupun pendapatan kita cuma 80 juta sebulan, tenang, Bu. Iya, Masya Allah. Iya. Pikiran tenang. Melihat orang kaya, kita tidak muji berlebihan. Melihat orang miskin, tidak ada hati merendahkan. Itu orang beriman, subhanallah. Tidak memuji orang kaya berlebihan, tidak merendahkan orang miskin. Kan ada orang begitu ya, dengan orang kaya, oh hormatnya bukan main. Dengan orang miskin, hinaan bukan main. Teguran dia nggak mau dia, Bu. Salaman nggak mau. Kenapa? Orang miskin. Iya, Bu. Salaman nggak mau. Kenapa? Miskin. Doa apa? Padahal doa mereka lebih dikabulkan Allah daripada orang kaya loh, Bu. Makanya saya lebih suka bersahabat dengan orang miskin. Tapi orang miskin yang taat, bukan yang berkeliaran di Pulau Gadung. Orang miskin taat, Pak. Itu doa mereka, Masya Allah. Doa orang miskin, doa orang alim, itu tidak ditolak Allah. Iya, Ibu jangan minder jadi orang miskin. Ibu dimuliakan Allah. Dengan catatan, Ibu orang miskin. Angkat tangan, siapa orang miskin di sini? Siapa orang miskin? Ciri-cirinya orang miskin tidak punya rumah, tidak punya mobil. Ada di sini? Ada? Berarti kaya semua, Ibu. Kayak monyet. Iya, Bu, orang miskin itu Masya Allah, doanya diijabah Allah, di akhirat masuk surga, di depan malaikat mulia, karena dia miskin tapi bersyukur, miskin tapi tidak minder. Gak usah minder, Bu, jadi orang miskin. Saya dulu 7 tahun miskin, Bu. Ketua Romusa saya dulu, rombongan orang susah. Iya, cuek aja saya. Kalau saya orang-orang kaya, kumpul-kumpul bawa mobil, bawa itu. Jir, mobilnya mana? Enggak, naik angkat tadi. Gue antar ya, Jir, kata. Iya. Iya gitu, Bu, asal ngumpul saya kawan-kawan saya kan kaya-kaya Jakarta. Jir, bawa mobil apa? Enggak bawa mobil, enggak ada mobil. Udah gue antar ya, ya udah. Nggak ada sih minder-minderan. Orang kan nggak enak lah kita ngumpul, mereka orang kaya. Nggak ada. Pret. Persetan dengan itu semua. Betul ya? Yang mulia orang bertakwa kok, saya pikir. Sholat benahi, ibadah serius. Insya Allah kita mulia kok. Di akhirat kita dimuliakan, Bu. Tempat kita sendiri, Masya Allah. Sendiri tempat orang mulia itu. Diasingkan. Di sorga, ke sorga dikawal malaikat. Kalau mereka digiring malaikat. Beda kan bahasa kawal dengan giring? Beda kan? Mereka digiring malaikat ke neraka, kita dikawal ke surga. Insya Allah. Ngaji terus, Bu. Ngaji terus. Terserah suami mau ngaji mau enggak. Iya, jangan ibu terpengaruh sama suami. Di padang mahsyar nafsi-nafsi, Bu. Diadili kita sendiri-sendiri. Itu aja pegang, Bu. Suami saya nggak ngaji, Pak. Saya ngapain ngaji? Oh, jangan mau. Saya bingung kan, ibu-ibu ramai begini, suaminya tak ada di sini. Udah? Cuma 3 orang janda di sini. Siapa janda yang angkat tangan? Supaya carikan jodohnya. Bongko mana? Oh iya, nanti saya carikan jodohnya. Berarti harus 70 tahun itu. Iya.
Terus udah. Kedua surat 21 ayat 35 baca. 3125. Surat 21 ayat 35 baca. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Stop. Kami akan menguji kamu. Ini pernyataan resmi dari Allah loh. Dengan kebaikan dan keburukan. Dilecehkan orang, dimiskinkan, dituakan, dipesekkan. Ibu minder nggak kalau pesek? Nggak usah. Yang penting ibu beriman. Mancung kalau nggak beriman tuh apa? Mendingan mancung beriman. Ini sudah pesek belagu. Iya. Itu yang parah itu. Udah pesek belagu, Pak. Mohon maaf yang pesek ya. Dengan hidung masing-masing saya lihat. Iya, Bu. Satu pastikan, yang penting aku beriman ya Allah. Mau pesek, mau jelek, mau mancung, yang penting aku harus beriman. Ya? Ya Bunda ya. Iman itu dibenahi terus. Terus. Dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Dikembalikan apa artinya, Bu? Diminta pertanggungjawaban. Sejak kapan, Bu? Sejak balik ibu haid kami mimpi sampai ruh sempurna keluar dari tubuh. Nauzubillah. Ya Allah ya Rabb. Masa lalu ibu pasti tahu. Berapa tahun ibu preman di Garut dulu. Ngambil daun pisang tetangga tanpa izin. Ngambil mangga tetangga sambil pulang sekolah. Iya kan? Kapan izin? Asal sobek daun pisang tetangga karena hujan pulang sekolah. Kenapa? Ada izin sama yang punya pohon pisang. Sederhana kok. Datangi sekarang. Udah meninggal Pak, anaknya ada. Udah meninggal cucunya. Yang repot itu anak nggak ketemu, cucu nggak ketemu, oh repot. Itu repot daripada masyarakat nanti. Misalnya ibu berutang. Saya berutang sama ibu ini sudah meninggal. Anaknya saya nggak tahu, cucunya saya nggak ketemu. Bagaimana caranya? Saya sumbang aja masjid. Ustadz mohon maaf, saya ada ngutang dulu sama tetangga masjid ini, ibu ini. Masya Allah, sekarang udah meninggal ternyata Ustadz. Anak istrinya, anaknya, cucunya saya nggak ketemu. Ini saya titip uang itu, 3 juta dulu minjam sama beliau. Di Padang Mahsyar masih, udah minimal saya lepas, ada niat saya bayar utang. Orang kan gembira, alhamdulillah udah meninggal nggak bayar utang katanya. Padang Mahsyar ente nggak mencium surga bro, nggak mencium surga orang berhutang itu. Jangan iseng loh masalah hutang itu. Saya alhamdulillah dari kecil nggak suka itu. Nggak ada uang saya puasa. Orang nggak ada uang hutang makan, nggak ada uang hutang makan. Oh saya nggak ada puasa saya. Nggak ada beras di rumah, udah saya puasa. Namun hutang-hutang nggak. Banyak kawan saya orang kaya di sini. Namun ngutang no. Ya ibu maaf, kalau ibu ada budaya biasa ngutang, mulai malam ini berhenti. Ngeri bu ongko utang itu, nggak masuk surga selama-lamanya. Bu ongko punya utang? Iya, ibu-ibu suka ngutang kan, biasanya. Iya bu, jangan terus. Ayat 6228, surah 62 ayat 8. 62 ayat 8. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, ia pasti menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia diberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Bu, ingat, laporan dari 2 malaikat telah mencatat. Sebelah kanan malaikat mencatat kebaikan, sebelah kiri malaikat mencatat keburukan. Ibu tahu, tugasnya hanya juru. Apakah Allah menerima semua catatan kebaikan? Belum tentu. Yang diterima yang mana? Yang ikhlas. Ternyata cuma 27% yang ikhlas ibadah. Selebihnya cari muka. Kerudung karena ikut-ikutan tetangga nggak enak pakai kerudung. Ngaji karena teman dekat pada ngaji nggak enak kalau nggak ngaji.
Hati-hati, terkoreksi besok. Yang tahu itu cuma dua, kita dengan Allah. Begitu bangga seseorang, nauzubillah bu, takut banget saya ini. Dilaporkan malaikat kebaikan seseorang, bangga dia catatannya 1750, keburukan cuma 3. Tapi begitu dicek Allah, yang ikhlas cuma berapa? 140. 1000 lebih ternyata tidak ikhlas ibadah itu. Itu yang saya takutkan, Pak. Bercampur ria. Ibadah bercampur ria. Mau bilang apa? Nggak bisa pulang lagi, Bu. Minta tolong sama siapa? Di sana nafsi-nafsi. Suami ibu udah masuk surga. Dia ibadah aja sedikit, tapi semua diterima. Anak ibu pesantren, baca Quran 3 juz per hari. Ibu 3 ayat. Mau ditolong nggak sanggup, dosa ibu udah terlalu banyak. Doa anak yang soleh hanya penambal loh gitu. Jangan ibu terlalu banyak mengharap doa anak soleh, ibu sendiri tidak soleh. Solehkan dulu diri kita. Doa itu hanya penambal itu, Pak. Kan orang gitu, mengharapkan doa yang soleh, doa yang soleh. Bapak aja nggak sholat, saya bilang. Kemana masuk doanya? Doa itu masuk menyempurnakan yang kurang. Bukan dari nol ditutupin sama doa anak. Kita harus taat, Pak. Barulah kita dapatkan doa anak yang soleh. Harusnya kita surga tingkat 4 jadi tingkat 9. Surga itu berapa lantai, bro? 100. Ibu lantai berapa maunya? 99. Insap aja baru kemari. Baru 3 hari yang lalu insap. Surga itu 100, Bu. Yang paling banyak masuk neraka siapa? Wanita dan orang kaya. Allahu Akbar. Saya doakan ibu jangan ya. Mudah-mudahan masuk surga ya. Yang paling banyak masuk neraka itu wanita, kata Rasulullah. Karena apa? Cangkem. Tahu cangkem? Congor. Mulut. Ngeri bu dosain. Ngomongin orang, menjelek-jelekin suami, walaupun suaminya sudah jelek. Gak usah lagi. Wanita paling banyak penyebabnya, kata Rasulullah, mulut. Mulai malam ini pikir 2 kali bu kalau ngomong. Astagfirullah, kok tega ya saya menjelekkan suami depan tukang sayur. 30 tahun kami menikah, masih saya jelekkan suami depan tukang sayur. Ya kadang begitu, saya kadang nguping juga di tukang sayur gitu bu. Ya, Masya Allah. Ya. Terus surat 3 145. Tiga 145, cepat. Di absen ya, absen. Ya, udah baca. 3145. Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia. Apa itu pujian? Oh, ibu pemurah. Ibu suka berbagi. Pahala dunia itu pujian, bu. Cari muka. Cenderung wanita seperti itu. Supaya dipuji, suka sedekah. Ya bu ya. Hati-hati itu. Hanya dunia dia dapat. Dunia memang terkenal. Oh bohong, kok pemurahnya, Masya Allah. Sedekah tiap hari. Oh bangga. Akhirnya apa? Besok sedekahnya bukan lagi karena Allah, karena mengharapkan pujian. Supaya dipuji orang. Pahala dunia diberikan Allah. Yes, terkenal di dunia. Di akhirat nol. Terus? Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Lihat bu,
Tergantung ibu beribadah malam ini, ibu ngaji malam ini karena Allah atau karena malas di rumah lihat suami butek. Di absen ya bunda, alamat lengkap. Nanti berturut-turut 3 tahun hadir, kita kasih hadiah umroh dari suaminya. Iya. Iya, cari dong dari sekarang. Ya, siapa yang belum haji umroh? Masih banyak barangkali ya. Belum ya, umroh juga belum. Ini siapa yang belum haji umroh? Masih banyak ya. Saya doakan ya Pak, mudah-mudahan bisa berangkat. Oh luar biasa Pak, melihat Baitullah itu pasti menangis. Labbaik Allahumma labbaik. Bu, sepreman-preman orang bu lihat Baitullah itu pasti menangis. Ya bun ya. Kawan saya itu pergajul segala macam, rombongan sama saya menangis sejadi-jadinya melihat Baitullah. Kebayang kita jejak Rasulullah dulu, masya Allah. Labbaik Allahumma labbaik la syarika lak labbaik innal hamda. Aku datang ya Allah menemuimu, aku datang ya Allah. Kita ke rumah ibu kita aja pun di kampung senang bukan main ya Bu. Ini ke rumah Allah. Kebayang saya jejak Rasulullah keliling tawaf itu, subhanallah. Sedih Bu, sedih. Makanya bapak, ibu-ibu menabunglah, biar Allah yang nambah nanti. Niatkan ya Allah, tambah kekurangan uangku ya Allah, aku bisa menginjakkan kaki ke Mekah dan Madinah. Sedih banget melihat Baitullah itu. Iya, ya Bun. Ibu yang belum berangkat ya, jangan bilang nggak ada uang Ustaz, nabung aja dulu. Soal jumlah biar Allah nanti yang nambah. Niatkan dulu walaupun 10.000 sebulan. Tiba-tiba orang yang ngasih. Ada aja jalannya nanti Bu, teman akrab yang ngasih. Ada jalannya nanti, tetangga yang ngasih. Allah gerakkan hatinya kan. Bu, ibu mau berangkat enggak sama saya? Kenapa? Ada rezeki nih Bu. Allahu Akbar. Ya Bunda ya, berdoa terus ya. Sayang Bu kalau nggak berangkat haji umroh kita itu, sedih melihatnya. Baik, tahapan kehidupan setelah kematian. Tulis Bu, tahapan kehidupan setelah kematian ada 6 ini. Udah? 1. Alam barzah. Alam barzah. Surah 23 99 sampai 100. Catat. Poin pertama, tahapan setelah kematian kita alam barzah, dikubur. Ibu meninggal dikubur enggak? Insya baru 7 langkah Bu meninggalkan kita, udah datang malaikat. Man rabbuka man nabiyuka. Oh ngeri Bu, kok nggak beramal soleh, ngeri, betul-betul ngeri. Baru 7 langkah orang terakhir meninggalkan kuburan kita, udah ditanyain, didudukkan Bu. Ibu jangan pakai logika, gimana dudukan kita sudah mati Ustaz? Nggak usah logika di sana, nggak main logika di kuburan itu Bu ya. Jangan main logika di sana. Begitu didudukkan, diraba pakaian sudah tidak berjahit. Ya Allah, aku sudah mati. Begitu nanti semua kita. Begitu didudukkan, diraba, ya Allah, aku sudah mati. Gak ada jahitan, tidak ada kantong. Kalau di dunia kita pakai kantong, dikasih uang, orang kasih dompet, kasih amplop masuk kantong. Di sana siapa ngasih di kuburan itu? Man rabbuka, man nabiyuka. Gemetaran Bu, dipukul kata Rasulullah sampai 7 lapisan bumi. Diangkat lagi, ditanya lagi, nggak bisa jawab, dipukul lagi sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Begitu tiup sangkakala dibangkitkan. Yang mati
dihidupkan, yang hidup dimatikan. Sangkakala ketiga, pengumpulan penggiringan di padang mahsyar. 3 kali sangkakala. Sangkakala pertama, yang hidup dimatikan. Sangkakala kedua, yang mati dihidupkan, dibangkitkan sumber kubur itu. Kondisi tidak berbusana, tidak pakai sendal, kata Rasulullah. Apakah kita nggak malu melihat aurat orang lain ya Rasulullah? Kata Bunda Aisyah. Ya Aisyah, boro-boro melihat aurat orang lain, kita semua tertunduk takut menghadap Allah. Ibu pernah nggak sekolah SMA, SMP? Pernah dulu bolos, cabut, besoknya dipanggil kepala sekolah, nunduk nggak? Begini, ini menghadap Allah. Semua tertunduk menghadap Allah, kata Rasulullah. Menghadap satu demi satu, ditanyai padang mahsyar, dipermalukan kita, ditonton miliaran orang. Rekaman ibu kelihatan nanti ini kita ngaji, kelihatan saya bentak-bentak ibu. Jangan ibu kira rekaman nggak sempurna nih nanti ini. Alangkah bangganya anak cucu kita, Bu, ya. Hidup kita lebih banyak ngaji daripada ke mall. Ini enggak malam Ahad ke mall, hari Ahad ke mall, malam Ahad ke mall. Mal-mall terus. Iya. Ini Bu tiap malam Ahad ngaji kemari. Hari Kamis saya pengajian loh Bu di sini setiap Kamis. Jam 9 sampai jam 11. Hadir Bu. Ya, setiap Kamis pengajian kita di sini khusus ummahat. Udah berjalan 4 bulan. Tapi yang hadir cuma berapa orang itu ibu-ibu? Jam 9 sampai jam 11. Ya datang ya Bu, yang belum biasa, yang belum datang. Di mana? Ya udah di sana, jangan ke sini. Bosan saya nanti. Iya, ada aja alasannya sih. Udah? Tahapan kehidupan setelah kematian 29, 99, 100. Alam barzah, baca. Surat 23 ayat 99 dan 100. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia." Bu, semua minta begitu. Kembalikan aku ke dunia supaya beramal soleh. Kembalikan aku ke dunia supaya sedekah. Kembalikan aku ya ke dunia supaya bisa sedekah. Bukan dibilang tahajud, salat duha, Senin Kamis, sedekah. Kembalikan hamba ya Allah ke dunia supaya hamba bisa sedekah. Makanya sedekah sekarang, Bu. Selalu jawabannya, kembalikan aku dunia supaya bisa sedekah. Ya, sedekahlah. Untuk security, untuk tukang sampah sarapan pagi, untuk orang duafa, orang miskin di kampung. Utamakan yang di kampung banyak yang susah. Di Garut, Cianjur, di Medan, Pekanbaru, Palembang, lebih banyak yang susah miskin di daerah itu. Ya Bunda ya, guru-guru ngaji di daerah mana dibayar itu Bu? Tiap malam mereka ngajar ngaji itu. Seperti ayah saya dulu kan. Kayak saya kepala sekolah, tiap malam ngumpulin anak-anak di rumah ngaji sampai jam 9. Mana ada guru ngaji dibayar di kampung, betul? Yang semua bayar itu kan di kota. Ngajar ngaji dibayar, ngajar itu dibayar, ngajar itu dibayar. Di kampung mana ada Bu? Mereka ikhlas semua orang-orang kampung itu, Masya Allah. Kalau pulang saya ke kampung, begitu sampai Jakarta buka pintu mobil belakang, udah penuh beras. Iya, beras, sayur, buah. Padahal di rumah mereka sendiri pun belum tentu makan buah seenak yang dikasih sama kita. Begitulah ikhlasnya orang-orang kampung itu. Kadang saya terharu Bu, ya Allah, ikhlasnya orang kampung itu ya. Dipenuhin mobil kita tanpa tahu kita itu. Begitu kita sampai di rumah, kita cek mobil, udah penuh beras, buah, sayur, makanan. Di rumah mereka aja belum tentu ada itu Bu. Ikhlas sekali orang-orang kampung itu. Kita yang ada saja pun belum tentu berbagi. Ya Bu ya, orang kampung itu yang pemurah-pemurah dan ikhlas, itu yang membedakan kita dengan mereka, ikhlasnya itu. Ya Bun, udah dibaca ayat 100. 23 100. Agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak.
Sungguh itu adalah dalih yang diucapkannya saja. Dan di hadapan mereka ada barzah-barzah sampai pada hari mereka dibangkitkan. Lihat Bu itu. Barzah itu kubur. Alam barzah. Di depan mereka barzah artinya kubur-kubur, hanya kuburan. Omong kosong kau itu, kata Allah. Di dunia emangnya kau nggak 70 tahun mak hidup di dunia? Ada sedekah kau, kata Allah. Emangnya hartamu nggak lebih dulu di dunia? Ada kau berbagi? Di depan mereka barzah kata Allah. Itu alasan aja itu kok. Seandainya betul dikembalikan lagi, belum tentu dia sedekah kok. Contohnya lah kita ini, udah ceramah saya begini, belum tentu kok ada perubahan dia bunda, kan belum tentu perubahan. Harusnya teorinya makin mengaji makin taat, harusnya teorinya, tapi belum tentu semua. Wallahu alam. Saya berdoa mudah-mudahan kita tidak seperti itu ya. Mudah-mudahan kita setiap pengajian ada perubahan, ada perbaikan, ada peningkatan dalam semua hal kebaikan. Insya. Kedua hari berbangkit 3968. Hari berbangkit 3968. Dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang di langit dan di bumi kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sekali lagi sangkakala itu, maka seketika itu mereka bangun dari kuburnya menunggu keputusan Allah. Siapa yang terakhir meninggal, Bu? Siapa yang terakhir meninggal? Malaikat maut dong. Kalau dia meninggal duluan, cabut nyawa ibu siapa? Sendiri ibu tinggal di Wisma Asri. Iya. Yang terakhir meninggal malaikat maut. Terus cabut nyawanya siapa? Allah. Mencabut malaikat aja, malaikat maut nyawanya. Subhanallah. Seperti inilah disaksikan miliaran malaikat loh Bu ini. Jangan ibu anggap enteng kajian begini. Orang yang mengkaji Al-Quran itu dihadiri miliaran malaikat loh Bu. Masya Allah. Sekarang ini cuma kita nggak bisa lihat. Karena orang yang mengkaji Quran itu sangat mulia. Bangun tidur bangun. Sahur Pak, sahur. Oh bukan tidur. Udah? Hari kebangkitan sudah 3968 udah. Yang ketiga hari pengadilan 2147. Hari pengadilan 2147, poin ketiga 2147. Dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tidak seorang pun dirugikan walau sedikit. Coba lihat Bu, 1 ons pun nggak ada dirugikan Ibu. Berdasarkan apa timbangan itu? Amal soleh yang ikhlas. Saya ulangi ya Bu, amal soleh yang ikhlas. Amal soleh tapi nggak ikhlas jadi salah. Ada namanya soleh tapi tidak beramal. Ya Bu, macam ibu lah, suami saya, ibu kemana ini? Saya mengganjal banget sih ibu rame suaminya nggak jelas. Emangnya janda semua ini? Enggak kan? Ahad depan, Sabtu depan ditungguin aja Bu, Mas kita ngaji. Ada alasannya, saya tungguin Mas. Kita harus berangkat Mas. Ya, berani. Tungguin suami, ayo berangkat Mas. Di Borgol kalau perlu. Penyakit laki-laki malas ngaji, nonton TV, ngopi, ya. Udah 2147. Ulangi dari atas.
Dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tidak seorang pun dirugikan walau sedikit, sekalipun hanya seberat biji sawi. Subhanallah. Biji sawi ibu tahu? Kecil sekali itu. Tidak akan dirugikan kata Allah. Terus? Pasti kami mendatangkannya pahala, dan cukuplah kami yang membuat perhitungan. Yang paling ngerinya begini sebenarnya Bu, yang saya takuti itu malu. Semua manusia sejak Nabi Adam sampai hari kiamat disatukan di padang mahsyar, satu-satu dia pilih. Terus kita yang keberapa miliar dipanggil? Terus nunggu itu apa? Berdiri di padang mahsyar itu. Saya nggak bisa bayangkan bagaimana dahsyatnya luasnya padang mahsyar itu. Tahu nggak ibu di mana padang mahsyar itu? Padang Arafah itu. Posisi padang padang mahsyar itu di padang Arafah itu di atas. Jadi ibu kalau berangkat haji berdiri ibu di sana, subhanallah, disinilah kami bisa dikumpulkan. Cuma bedanya padang Arafah sekarang itu tanahnya kekuning-kuningan, di sana putih bersih kata Rasulullah. Dasarnya putih bersih besok. Posisi kita apa Bu? Telanjang bulat semua. Laki-laki perempuan di padang mahsyar itu. Insya Allah ketemu kita Bu. Ya doakan ya, kita ketemu. Ibu giliran keberapa miliar dipanggil? Tahu? Iya, nggak tahu saya keberapa miliar. 7.871 panggilan nama saya misalnya. Ya Allah, terus nunggu itu berdiri. Tapi kalau kita beramal soleh nggak ada masalah Bu, kita dilindungi, dijaga, sejuk. Kata Rasulullah bisa keringat sampai ke ini, ke pinggang, ke bahu, ke dada, bisa nutupi tubuh. Matahari seolah-olah satu jengkal di atas kepala. Bayangkan mendidihnya itu Bu. Terompah dipakai dari api neraka, dipakaikan, mendidih otak itu. Memang ngeri. Tapi banyak orang cuek dengar cerita itu, seolah-olah itu di karang-karang. Itu kan hadis. Dipakaikan terompah dari api neraka. Tapi bagi orang yang beriman, oh santai Bu. Sama dengan kita kalau ada acara dengan ke istana. Kalau setingkat jenderal bintang 2, bintang 4 duduknya samping presiden. Kolonel di bawah, kopral dari Monas dia. Melihat presiden betul, tapi dari Monas. Kalau jenderal Kasau di sebelah presiden duduknya Bro. Begitulah besar di padang mahsyar. Dunia ini kan miniatur akhirat ini Bu. Dunia ini miniatur akhirat. Kalau ibu udah merasa ketenangan jiwa di dunia, insya Allah ibu udah masuk surga loh. Poin kedua, ingat ibu, kalau ibu menerima kitab amal nanti dari sebelah kanan, hampir pastikan ibu udah calon penghuni neraka. Tapi kalau sudah diberikan dari sebelah tangan kiri ibu, dipastikan ibu neraka sudah. Dan nggak bisa direkayasa. Nggak bisa Pak. Apa? Oh ya, kanan masuk surga, kiri neraka. Itu aja diprotes. Iya, kalau ibu terima dari sebelah kanan, hampir pastikan ibu udah ahli surga sebenarnya. Nggak direkayasa Bu. Tapi sudah diterima gitu, udahlah neraka. Walaupun belum diadili. Memang kepastiannya keadilan, pengadilan. Betul-betul ditimbang di padang mahsyar itu Bu. Salah satu timbangan amal terberat apa Bu? Sedekah. Sedekah itu Bu. Makanya saya bilang, waduh ya Allah, rajinlah Ibu sedekah ya. Ibadah yang salah satu terbesar, terberat timbangan itu orang yang suka sedekah. Bisa sedekah ilmu, sedekah waktu, sedekah pemikiran, sedekah apa? Sedekah uang.
Sedekah itu macam-macam. Seperti saya Ustadz, sedekah ilmu. Ibu, sedekah makanan. Mereka sedekah tenaga, cari rezeki untuk anak istri. Antum kira setiap langkah itu nggak dihitung sedekah? Berangkat kerja, oh sedekah. Bismillah tawakkaltu wala haula wala quwata illa billah. Berangkat mereka kerja dengan ikhlas. Ya Allah, aku mencari nafkah untuk menafkahi anak istriku. Alhamdulillah. Iya bunda, mengalir terus pahala mereka seharian bekerja itu. Makanya jangan mengeluh ya. Sedekah itu. Pulang ke rumah, masya Allah, alhamdulillah disambut istri muda. Kalau punya. Yang keempat hisab. Udah. 9, 9, 7 dan 8. Poin keempat hisab 99 ayat 7 dan 8. Ya. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Terus? Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Semua dapat. Menurut ibu lah. Setelah dia evaluasi sampai usia ibu sekarang katakan 55, 53. Lebih banyak baik atau buruk ibu? Sholat ibu lebih banyak tinggal atau jalan waktu muda? Kira-kira ibu, persentase kebaikan ibu lebih banyak nggak dari keburukan? Kalau dievaluasi hari inilah. Ya ibu yang baju merah. Apa ibu dari kecil memang sudah taat ya? Sholat nggak tinggal, ngaji terus gitu. Tapi cenderung perempuan itu lebih taat dari laki-laki. Cenderung baca Quran juga begitu. Cenderung perempuan itu lebih rutin, lebih istiqomah habis maghrib baca Quran. Kalau laki-laki belum tentu. Dia dengar berita. Makanya ibu tegur suami yang gitu. Pak, sejak kita nikah 47 tahun yang lalu sampai sekarang, habis maghrib papa dengar berita, coba sekali-sekali baca Quran. Atau kalau papa malas, duduk aja sebelah saya baca Quran, papa dapat pahala. Penyakit laki-laki di mana-mana saya lihat gitu. Habis maghrib dengar berita, betul? Tegur bu, kalau ibu sayang sama suami. Baca Quran pak, walaupun cuma 1 halaman. Ibu saya yakin tiap hari 1 juz dapat. 1,5 juz, 2 juz bisa kalau perempuan. Kita ini laki-laki ini santai, nonton TV, ngobrol, ngopi. Sampai hitam kulit mereka ini, coba lihat yang ngopi itu. Kebanyakan ngopi. Ya. Keempat hisab, udah. 5 jembatan Sirat 1971. 1971. Udah. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya neraka. Hal itu bagi Rabbmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Artinya pada dasarnya kita ini lebih banyak masuk neraka dari surga bu, dosa itu. Tapi karena Allah Maha Pengampun, diberikan kesempatan bertobat. Apa itu minimal bu? Istighfar. Rasulullah itu dijamin masuk surga. Pertama masuk surga, pembuka pintu surga 100 kali istighfar sehari. Udah jamin masuk surga Rasulullah itu.
Bayangkan Nabi 124.000, Rasul 114. Yang pertama masuk surga siapa? Rasulullah. Hebat kan kita ini. Aku yang pertama membuka surga, aku yang pertama masuk surga, umatku yang pertama masuk surga, kata Rasulullah. Ya Allah ya Rabb. Bahagianya kita jadi umat Rasulullah itu, Bu. Tapi jangan kecewakan dia. Baca Al-Quran, sholat tidak tinggal. Jangan kecewakan Rasul. Ya Bunda, bayangkan bisa Nabi 124.000, Rasul 114, justru kita yang pertama masuk surga. Bukan Nabi Adam, bukan Nabi Nuh, bukan Nabi Ibrahim, tapi Nabi Muhammad. Setelah Rasul masuk, siapa lagi? Kita udah ngopi-ngopi di surga, baru mereka berdatangan. Udah ngeteh kita. Makan-makan ketupat sayur ya. Masya Allah. Iya. Itu udah ngopi-ngopi di surga, baru datang. Dari mana ente? Baru masuk katanya. Masya Allah. Iya, Bu. Itu hadis itu. Umatku pertama masuk surga, kata Rasulullah. Poin terakhir, surga atau neraka, 52:17, 39:71. Surah 52 ayat 17, kemudian surah 39 ayat 71. 39:71. 52:17. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam surga dan kenikmatan. Syaratnya apa? Orang bertakwa. Orang bertakwa itu saya katakan tadi apa? Tunduk, patuh, dekat, taat. Tunduk, patuh, dekat, taat. Tunduk, patuh, dekat, taat. Udah tunduk nggak? Pasti ngeyel nggak? Dijamin masuk surga. Tapi syaratnya tadi tunduk, patuh, taat, dekat, taat. Ada sholat tapi nggak tunduk, suka membantah. Kenapa harus berhijab? Orang lain nggak berhijab. Kenapa harus ngaji? Orang lain nggak ngaji kok, ke mall. Ngeyel. Kareh kapalo kece orang awak. Ada orang Padang di sini. Ada di sini orang. Kareh kapalo, mati karancaan. Ya. Terus surat 39:71. Orang-orang yang kafir digiring ke neraka jahanam secara berombongan, sehingga apabila mereka sampai kepadanya neraka, pintu-pintunya dibukakan dan penjaga-penjaga berkata kepada mereka, apakah kamu belum pernah datang kepadamu rasul-rasul dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat Rabbmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan denganmu hari ini? Mereka menjawab, benar ada, tetapi ketetapan azab pasti berlaku terhadap orang-orang kafir. Iya Bu, ditanya besok, dulu kamu tetangga sama Munzir? Iya. Dia kan ngajar ngaji, nggak tertarik rupanya kau masuk Islam, kata Allah. Dulu tetangga dengan ibu itu berkerudung, apa nggak tetangga tertarik masuk Islam, kata malaikat. Bukan sekadar dia tertarik, mencemeh lagi, memperolok kita, betul? Bila orang Islam itu miskin-miskin katanya. Dulu Bu, kalau ibu seumur dengan saya 55-60, dulu kita umat Islam itu korban bully Nasrani di Indonesia ini. Apa yang saya masih ingat dulu waktu SMP SMA itu, orang Islam itu bodoh-bodoh, miskin-miskin. Saya masih ingat waktu SMP SMA. Jadi kesimpulannya apa Bu hari ini? Mari kita evaluasi kita, sudahkah kita Islam yang benar? Mari kita evaluasi, apakah aku ya Allah sudah Islam yang benar? Tulis besar-besar, apakah aku sudah penganut Islam yang benar? Udah pertanyaan?
sudahkah aku menjadi penganut Islam yang benar? Kalau baik banyak bu orang baik, tapi belum tentu benar. Ya ada pertanyaan, langsung pertanyaan. To the point, yang pintar-pintar, ayo. Apa yang bisa menyelamatkan kita di alam kubur? Ya malah soleh. Kedua, doa anak yang soleh. Yang ketiga, harta yang kita infakkan itu mengalir bu pahalanya. Misalnya ibu nyumbang pengajian ini, dulu pernah ibu nyumbang rumah ini, saya pakai pengajian, oh mengalir terus sama ibu pahalanya yang nyumbang rumah ini dulu. Halo, belum jam 10, ayo. Kasih mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Ibu Jarina dari Harapan. Saya ingin bertanya Ustaz, kalau kita berseujung terhadap seseorang, nah orang itu tidak mengetahui apa yang kita seujungkan, itu nanti bagaimana? Apakah Dosa di padang mahsyar kena. maksud saya gini, kalau kita langsung berminta Malu. meminta maaf terhadap orang itu, biarpun orang itu tidak tahu. Kau iya. Saya minta maaf ya. Dulu pernah saya suzon kan gitu. Iya. Dia minta maaf aja. Maksudnya di dalam bahasa juga akan diinginkan. Enggak dong. Dengan catatan kalau dia maafkan. Langsung dibayarnya. Iya udah 0. Oh. Baik, Ustaz. Ya minta maaf aja. Sportif aja kita. Bu mohon maaf ya bu. Saya dulu pernah membuli ibu. Memang ibu nggak tahu. Saya mohon maaf ya bu. Ibu nggak apa-apa. Sudah selesai. Di padang mahsyar nggak dibongkar lagi. Ya. Makanya ibu-ibu hati-hati mulut itu sebenarnya. Atau hati ya. Hati kan. Melihat jilbab orang biru, masa sih udah hitam pakai biru gitu. Iya, selip dikit habis kita. Ada lagi? Halo. Ayo. Ya, mereka udah 3 pertanyaan ini nih. Antum. Ayo. Ada amalan suruh baca surat Al-Mulk gitu lah. Ya itu hadisnya ada. Pas dari siksa kubur gitu. Ya, gimana baca Al-Mulk kalau nggak sholat? Itu kan hanya salah satu pendamping ketika ibadah kita sudah bagus. Jangan antum baca Al-Mulk tapi nggak sholat, tetap di neraka. Itu penambah gitu. Iya, penambah ibadah. Ibarat makan, ada kerupuknya, ada sambal. Ini nggak ada sambal, nggak ada nasi. Pak, ini sambalnya enak, nasinya nggak ada katanya. Makan sambal. Ya bunda ya, itu semua penambah cuma. Baca Al-Mulk, baca Yasin, baca itu. Penambah ibadah itu bu. Ibadah pokoknya apa? Sholat. Ya ada lagi. Ayo cerdas dong. Iya. Kasih itu. Orang tua udah meninggal, suami istri, bapak ibu. Bapak Terus ibu udah meninggal. Saya sebagai anak tertua. Ya, maksudnya pertanyaannya bagaimana ada nggak amalan yang bisa dilakuin anak untuk bisa dikirim ke Doa. Kan ada doa anak yang soleh. Atau bersedekah atas nama ayah dan ibu. Seperti saya misalnya ada rezeki. Pak, saya sedekah atas nama almarhum ayah saya, Sawal Siregar. Bersedekah atas nama ibuku, Salamah Burus Turus Pani. Amal yang bantu ibu itu gitu bu. Udah meninggal orang tua kita kalau masih sayang, sedekah atas namanya. Yang kedua, apa tadi? Doa. Ketiga, menyambung silaturahim dengan saudaranya. Walaupun ibu udah meninggal, saudara ibu kan ada. Ayah meninggal, saudara ayah kan ada. Nyambung silaturahim. Kenalkan diri. Bu, mohon maaf, saya anak almarhum Pak ini. Ayah ibu saya meninggal, udah 10 tahun yang lalu misalnya. Diomongin bu, ya. Jangan putuskan silaturahim dengan saudara ayah, saudara ibu. Itu pahalanya Masya Allah. Menyambung silaturahim. Jadi kalau tidak ada hubungan darah, jangan bilang silaturahim. Nggak boleh, orang nggak saudara kok. Sama dengan saya buka silaturahim ke rumah, nggak boleh saya ngomong gitu. Ibu kan bukan saudara saya. Saya mau bertamu ke rumah ibu, cukup.
Ya, jangan bilang silaturahim. Ibu bukan saudara saya, nggak ada hubungan darah gitu loh. Ya, yang silaturahim itu kalau ada hubungan darah, saudara ayah, saudara ibu. Ya, ayo, kasih mic. Nggak pakai mic aja, Bu, dengar. Mati itu mic-nya. Halo, misalnya ini Pak Ustadz mau nanya. Kalau misalnya kan kalau orang meninggal kan 40 kalau orang yang sholat lebih 40 orang dia lepas dari siksa kubur gitu. Kalau dia beriman, enak banget lo nggak sholat lepas kubur. Kalau dia yang orang beriman, bro. Jadi orang sering kadang bangga begini. Saya kadang ketawa aja, malah saya nanggapin daripada emosi. Itu Pak enak banget dia ya lepas sikun apa? Kemarin mensolatkan 300 orang. Kan di atas 40 sudah. Ya iya karena dia pejabat. Anak buahnya rame. Dia TNI, komandan Kodim. Otomatis anak buahnya yang kopral yang sersan sholat kan. Terakhir cari muka sama jenazah. Kan gitu kan? Kalau udah pimpinan meninggal, oh bukan main dah. Sholat rame-rame. Padahal nggak pakai wudu dia itu. Saya perhatikan asal udah pejabat meninggal, rame yang sholat itu, betul kan Pak? Saya bilang kalau pejabatnya beriman, bro. Oh 4 kali Ustaz disolatkan Ustaz, sekali sholat 300 orang. Beriman nggak pejabat itu? Tinggal nggak sholatnya? Harus pejabat yang beriman. Betul terbantu dia dengan doa orang yang 400 orang tadi. Kalau beriman baru lepas dari siksa. Iya. Masa ente mau nggak diazab di neraka ente nggak sholat? Hanya mengharapkan doa jamaah. Banyak yang sholatkan antum nanti. Karena antum pejabat misalnya, kepala kantor, kepala dinas. Ya bunda ya. Jadi jangan lihat jumlah yang sholat itu. Kira-kira yang meninggal itu beriman nggak? 3 orang juga mensolatkan, tidak masalah. Sudah saya katakan, Rasulullah, bu dengar saya, Umar, Abu Bakar nggak disolatkan di masjid, di rumah. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi. Oh ya itu